Halo Sobat Fakta, jumpa lagi di channel Bukan Hoax sih. Buka mata, lebarkan telinga, kita akan menyajikan informasi unik dari penjuru dunia. Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah hutan di Jepang yang begitu sunyi sampai suara langkahmu sendiri hampir tidak terdengar? Hutan ini berada tepat di kaki Gunung Fuji, namanya Aokigahara. Bagi sebagian orang, hutan ini dianggap indah dan damai. Tapi bagi sebagian lainnya, hutan ini menyimpan cerita yang kelam dan seram. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan hal-hal baru dan unik di setiap video yang akan datang. Aokigahara sering dijuluki Jukai, yang artinya lautan pohon. Pohon-pohonnya sangat rapat, daunnya lebat, dan hampir tidak ada cahaya matahari yang masuk ke dalam. Aneh tapi nyata, suara di dalam hutan ini seperti lenyap. Itu karena tanahnya terdiri dari batu lava yang bisa menyerap suara. Makanya banyak orang bilang Aokigahara itu terlalu sunyi. Sunyi yang terasa aneh, seperti sedang mengawasi. Sejak zaman dulu, orang Jepang percaya bahwa Aokigahara dihuni oleh roh penasaran, atau dalam bahasa Jepang disebut yurei. Roh-roh ini dipercaya adalah arwah orang-orang yang meninggal secara tragis dan belum bisa tenang. Tapi yang lebih membuat pilu adalah tentang Ubasute, kisah di mana orang tua yang sudah renta dan sakit-sakitan ditinggalkan di hutan oleh keluarganya karena tidak bisa lagi dirawat. Tapi cerita-cerita seperti itu bikin hutan ini makin dikenal sebagai tempat yang menyeramkan. Kenapa disebut hutan mengakhiri hidup? Julukan hutan mengakhiri hidup muncul bukan tanpa alasan. Pada tahun 1960, ada sebuah novel terkenal di Jepang berjudul Nami no To. Dalam cerita itu, dua orang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka di Aokigahara. Setelah buku itu populer, banyak orang yang mulai datang ke hutan ini dengan niat yang sama. Lalu, tahun 1993, muncul buku kontroversial berjudul Manual Lengkap Mengakhiri Hidup, yang menyebut Aokigahara sebagai tempat ideal untuk mengakhiri hidup. Sejak saat itu, hutan ini mulai dikenal dunia dengan reputasi yang menyeramkan. Banyak yang tidak pernah kembali. Setiap tahun, puluhan hingga ratusan orang pernah ditemukan tak bernyawa di dalam hutan ini. Di tahun 2003, bahkan ditemukan lebih dari 100 jasad dalam 1 tahun. Karena terlalu banyak kasus serupa, pemerintah Jepang akhirnya berhenti mengumumkan jumlahnya ke publik. Bukan karena ingin menutupi, tapi karena mereka ingin mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Tanda peringatan dan usaha menolong pun dilakukan. Kalau kamu pergi ke Aokigahara, kamu akan melihat papan besar bertuliskan, "Hidup Anda sangat berharga." Pikirkan orang-orang yang mencintai Anda. Anda tidak sendirian. Papan itu juga menampilkan nomor hotline untuk bantuan mental. Pemerintah, polisi, dan relawan juga sering berpatroli untuk membantu orang-orang yang mungkin sedang putus asa. Mereka tidak ingin Aokigahara jadi tempat kehilangan. Mereka ingin menjadikannya sebagai tempat yang memiliki harapan. Meskipun pemerintah berusaha membantu, tetap saja ada cerita-cerita aneh yang muncul dari hutan ini. Orang-orang bilang mereka pernah melihat tenda kosong di tengah hutan dengan senter masih menyala, atau menemukan catatan tulisan tangan penuh rasa putus asa. Beberapa bahkan mengaku mendengar langkah kaki di belakang mereka, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang bilang mereka merasa diikuti bahkan setelah keluar dari hutan. Benar atau tidak, cerita-cerita ini menambah aura misteri Aokigahara.
Hutan yang indah tapi menyimpan luka. Kalau dilihat dari luar, Aokigahara sebenarnya sangat indah. Pohon-pohonnya hijau, udaranya sejuk, dan ada banyak gua lava yang menarik seperti Gua Es Narusawa dan Gua Angin Fugaku. Banyak jalur hiking resmi yang aman dan sering dikunjungi wisatawan. Tapi orang-orang lokal selalu mengingatkan, jangan pernah masuk terlalu dalam. Karena semakin jauh dari jalur utama, kamu bisa kehilangan arah. Dan tidak semua orang bisa kembali. Gunung Fuji adalah simbol keindahan dan kekuatan di Jepang. Tapi di bawah gunung yang megah itu, Aokigahara menjadi simbol dari sisi gelap, kehidupan, tekanan, kesedihan, dan rasa kesepian. Bisa dibilang, Aokigahara adalah bayangan dari Gunung Fuji. Tempat di mana orang datang bukan untuk berfoto, tapi untuk menyendiri atau bahkan untuk menghilang. Apa yang bisa kita pelajari? Aokigahara bukan hanya tentang cerita hantu atau mengakhiri hidup. Hutan ini adalah pengingat bahwa banyak orang di luar sana sedang berjuang dalam diam. Mereka terlihat senyum di luar, tapi hatinya penuh beban. Dan kadang, mereka tidak tahu harus bicara ke siapa dan memilih untuk diam. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kita bisa mulai dari hal sederhana, mendengarkan, menyapa, memberi harapan. Aokigahara adalah tempat yang sunyi. Tapi dari sunyi itu, kita bisa belajar banyak tentang arti hidup, arti kehilangan, dan pentingnya saling peduli. Jika suatu hari kamu datang ke sana, langkahkan kaki dengan hati-hati. Hargai keindahannya. Doakan mereka yang pernah ada di sana. Dan jangan pernah lupa, kamu tidak sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan ingatlah selalu, harapan selalu ada di setiap doa. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar kisah ini menjadi motivasi untuk mereka yang merasa sepi.